biasa. Malam hari ini luar biasa. Tadi sebelum ibadah dimulai saya masih di kamar dan saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Sejak di kamar saya sampai saya ada di tempat ini ngikutin ibadah, Roh Kudus terus bicara satu hal kepada saya. Makin jelas dan makin jelas dan makin jelas. Dan saya ingin mengawali malam hari ini dengan satu pesan dari Roh Kudus yang saya terima buat saudara semua, buat kita semua. Tolong Anda dengarkan baik-baik. Malam ini angin Roh Kudus akan berhembus. Amin. Di tengah-tengah kita. Amin. Malam ini. Malam ini. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah, yang meriah. Oh, haleluya. Sebab angin Roh Kudus akan berhembus Haleluya. di tengah-tengah kita. Amin. Tadi saya duduk di situ dan Tuhan kasih satu ayat. Sudah dibacakan juga, tapi saya mau bacakan. Gak ada di catatan khotbah saya. Ayat yang terkenal sekali yaitu Yeskiel 37 tentang tulang-tulang kering. Waktu itu tulang kering banyak sekali. Tapi Yeskiel dibawa sama Tuhan disuruh nubuatin tulang-tulang kering itu. Karena kata Tuhan, bisa enggak tulang-tulang kering ini dibangkitkan? Tuhan ngomong suruh nubuatin tulang-tulang kering itu. Dan ketika dinubuatkan supaya ada nafas kehidupan, Alkitab mencatat, tadi saya baca di situ, Alkitab mencatat tulang itu bergerak-gerak, terus dia nyambung, terus kemudian membentuk apa? Ada otot, kemudian ada dagingnya, kemudian ditutup sama kulitnya. Oke? Tapi belum hidup, ditulis gitu, belum hidup. Terus Tuhan ngomong lagi sama Yeskiel, kali ini perintahkan supaya nafas hidup itu berhembus dari 4 penjuru. Dan ketika nafas itu berhembus, maka tulang-tulang kering itu dihidupkan kembali, bangkit menjadi suatu tentara yang besar. Amin. Saya bacakan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Kalimat terakhir tulis gini, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. The rise of the mighty man. Amin. Kebangkitan para pahlawan. Amin. Dan Anda dengarkan baik-baik. Kebangkitan para pahlawan terjadi ketika nafas hidup itu berhembus. Saya ngomong sama saudara begini. Di perjanjian baru, nafas hidup itu angin Roh Kudus. Angin Roh Kudus. Dan tadi saya sudah diberitahu sama Tuhan, malam ini angin Roh Kudus akan berhembus. Berhembus. Amin. Berhembus. Amin. Dan saya melihat dalam alam roh. Saya melihat dalam alam roh. Ada suatu tentara yang besar yang akan dibangkitkan. The rise of the mighty man akan terjadi. Amin. Mulai malam hari ini akan terjadi. Amin. Saya tadi di situ saya ngomong sama Pak Obaja. Atmosfer rohani malam hari ini beda sama kemarin. Malam hari ini saya tahu open heaven. Amin. Amin. Saya tahu
langit terbuka, surga terbuka, dan surga siap menghembuskan angin Roh Kudus di tengah-tengah kita. Saya tahu, karena the rise of the mighty man, kebangkitan para pahlawan tidak bisa dilakukan dengan sistem, tidak bisa dilakukan dengan manajemen. Sistem penting, manajemen penting. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kebangkitan para pahlawan hanya terjadi ketika angin Roh Kudus berhembus di tengah-tengah kita. Akan ada pahlawan-pahlawan dibangkitkan malam hari ini. Tulang-tulang kering dibangkitkan. Jadi tentara yang besar. Jadi tentara yang dahsyat. Saya diingatkan 3 tahun yang lalu. Kita harus ngerti kalau Tuhan mau kerja, Tuhan itu sudah persiapkan semuanya. Enggak jangka pendek, tapi Tuhan persiapkan. 2-3 tahun yang lalu Tuhan tiba-tiba bicara. Ya, pada waktu itu saya terima kabar Pak Samuel Dudi melayani di gereja di Jakarta. Saya lupa detailnya persis. Tapi tiba-tiba saat ibadah Tuhan kasih penglihatan. Ada suatu bala tentara yang besar yang Tuhan bangkitkan, yang berderap luar biasa. Itu waktu khotbah di Jakarta. Tapi ternyata di waktu yang sama istri saya, Pastor Nita, khotbah di Jogja. Tuhan waktu itu di Grand Pelita. Ya, Tuhan kasih penglihatan di Grand Pelita. Tiba-tiba ada satu tentara berkuda yang besar sekali, tentara yang berderap maju dibangkitkan oleh Tuhan. Terus kemudian persis juga waktu itu kita ada satu tim yang pergi ke Thailand belajar tentang penginjilan, dan di sana remanya juga sama, tentara Allah dibangkitkan. Saya ngomong sama saudara, tunggu dulu. Saya ngomong sama saudara, nubuatannya, penglihatannya 3 tahun lalu. Tapi malam hari ini angin Roh Kudus berhembus di tengah-tengah kita. Wow. Siapa mau angin Roh Kudus berhembus atas hidup saudara? Siapa mau angin Roh Kudus, nafas hidup itu berhembus atas hidup saudara? Mari angkat 2 tangan, mari sembah. Ya, angkat saudara, angkat. Pasaro. Yang kuat. Mari, palawadala. Doa yang kuat. Angkat suara.
kedua tanganmu, I katakan, sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be mari bersama-sama. sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy. Sekarang jemaat sendiri, jemaat saja, katakan nyanyian pujian bahasa Indonesia. Nyanyian pujian. Welcome Holy Spirit. Kau ditinggikan, Kau diagungkan, namamu besar. Mari bersama. Dan layak dipuji. Mari katakan nyanyian pujian Yang pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita deklarasikan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama drum saja, tentara Allah, mari bertepuk tangan, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. mari bersama-sama, katakan Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada cepat sendiri, seperti Engkau. cepat saja. Hanya satu nama ditinggikan, dielu-elukan, disembah, diagungkan. Amin. Mari saudara bersama yang terakhir, semuanya yang terbaik, bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada Ayo pasar, semuanya pasar. Mari saudara pasar.
Welcome, Holy Spirit. Mari angkat dua tanganmu, katakan yang kedua tanganmu, cepat katakan haleluya.
kami siap. Berbicaralah Tuhan. Kami mau terima impartasi rema. Kami mau terima pesan Tuhan. Amin. Kami mau terima pengurapan. Amin. Hati kami terbuka. Amin. Hati kami rindu. Amin. Ada kelaparan dan kehausan dalam roh kami. Amin. Berbicaralah Tuhan. Malam hari ini kami tahu apa yang akan kami terima bukan perkataan manusia yang hampa, tetapi isi hati Tuhan yang akan dibagikan kepada kami. Kami percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan akan kerjakan malam hari ini. Amin. Kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Enggak apa-apa biar yang dilawat ya. Saya ngomong begini sama saudara. Saya masih menantikan Roh Kudus. Tapi dalam ibadah ini akan ada timingnya. Roh Kudus ngomong. Sekarang, begitu Roh Kudus ngomong sekarang, angin Roh Kudus akan berhembus membangkitkan tulang-tulang yang kering jadi tentara yang besar. Malam hari ini saya akan berusaha sampaikan firman Tuhan dengan singkat saja kepada saudara semua di tempat ini. Kita merayakan ulang tahun yang ke-26 dari gereja kita, dan temanya adalah The Rise of the Mighty Man. Kebangkitan para pahlawan. Yang luar biasa begini saudaraku. Yang menarik dengan ulang tahun kita yang ke-26 di tahun 2015 ini adalah karena ulang tahun kita sangat dekat dengan perayaan tahun baru orang Israel, orang Yahudi, yang juga nanti akan sebentar lagi diadakan tanggal 13 September. Oke. Bangsa Israel akan meninggalkan tahun yang lama seperti kita ya, genap 26 tahun, kemudian masuk perjalanan yang ke-27, memasuki yang ke-27. Oke. Bangsa Israel nanti 13 September akan meninggalkan tahun yang lama, yaitu buat mereka disebut tahun 5775 Ayin Hei. Mereka katakan itu Ayin Hei, tahun 5775. Dan tahun yang ini sampai sekarang masih ya berarti, karena 13 September. Ini tanggal berapa? 10 ya. Ini tanggal 10 ya. Tahun yang ini mereka sebut sebagai tahun Smita. Dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab kita lebih familiar dengan kata tahun Sabat. Oke? Ya, itu Smita, Sabat. Nah, 13 September mereka akan masuk di tahun baru, yaitu 5776 yang mereka sebut Ayinva. Dan itu akan menjadi tahun Jubeli. Kalau bahasa Indonesia kita kenal apa? Tahun Yobel. Berarti 13 September nanti mereka akan masuk ke tahun yang baru disebut tahun Yobel. Dari tahun Sabat Smita mereka akan masuk ke tahun Yobel. Nah, memang pergantian tahun ini agak berbeda kita sama mereka. Kita menggunakan kalender matahari, jadi setiap 1 Januari kita ganti tahun. Ya, 31 Desember terus 1 Januari. Kalau mereka saudaraku itu menggunakan sistem bulan ya. Jadi rada berbeda. Nah, tahun Smita itu sendiri berlangsungnya yaitu tanggal 24 September 2014 yang lalu. Pada waktu sunset, waktu matahari terbenam. Ya. Itu dimulai 5775 atau tahun Smita, tahun Sabat, 24 September yang lalu. Sampai sekarang masih, nanti berakhir 13 September 2015 ini ya. Dan pada saat itu masuk di tahun yang baru 5776 yaitu tahun Sabat.
Ya, 13 September tahun Yobel ini akan berlangsung sampai 2 Oktober. Ya, 2 Oktober 2016. Jadi ini periodenya mereka. Nah, mungkin saudara bertanya, apa itu Shemitah? Apa itu artinya tahun Sabat? Saya ajak kita buka Alkitab kita, Imamat 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya bacakan buat saudara. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai apa? Sabat bagi Tuhan. Sabat bagi siapa? Tuhan. Coba semuanya katakan sabat bagi Tuhan. Katakan Shemitah bagi Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, Shemitah. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Sampai di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan tahun Sabat. 6 tahun suruh kerja, tapi di tahun yang ke-7 itu disebut Sabat bagi Tuhan. Sama seperti Tuhan menciptakan dunia ini 6 hari, kemudian pada hari yang ke-7 beristirahat. Itu waktu buat Tuhan, waktu khusus buat Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, sepanjang tahun Shemitah, dari sejak awal tahun gereja kita, kalau Anda resapi, Anda ingat-ingat, Anda renungkan dengan sungguh-sungguh, setiap khotbah minggu yang disampaikan di gereja kita, bicaranya adalah tentang persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena yang namanya Sabat, tadi kita baca, Sabat bagi Tuhan. Jadi itu adalah momen yang kita buat spesial bagi Tuhan. Waktu di mana kita bersekutu intim dengan Tuhan. Jadi sepanjang tahun ini, apapun seri khotbah bulanan yang ada di gereja kita, apapun topiknya, entah itu topiknya living in favor, entah topiknya love revolution, entah topiknya second coming of Jesus Christ, apapun topiknya, balik-balik lagi kita diajak untuk intim sama Roh Kudus. Yang mengerti boleh katakan amin. Kenapa? Karena ini Shemitah, ini sabat bagi Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau, itu yang Tuhan perintahkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau mereka di tahun yang ke-7 gak boleh kerja, disuruh khusus sabat bagi Tuhan. Pertanyaan yang muncul, mereka makan apa? Betul? Ya, makan apa di tahun yang ke-7? Karena panen tahun ke-6 ya sudah dimakan di tahun ke-6. Tahun ke-7 makan apa? Terus tahun ke-8 gimana juga? Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Imamat 25 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Perhatikan saudaraku. Dalam tahun yang keberapa? Ke-6. Berarti sebelum masuk Shemitah, sebelum masuk Sabat, sebelum masuk tahun ke-7. Dalam tahun ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Tolong semuanya lihat ke depan sini baik-baik. Kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, Tuhan pasti beri anugerah untuk kita melakukan hal tersebut. Kalau Tuhan suruh saudara persekutuan yang intim dengan Tuhan sepanjang tahun Shemitah ini, tolong dengarkan baik-baik, akan ada berkat 3 tahun, triple blessing Tuhan akan curahkan dalam hidup saudara. Makanya Anda coba renungkan dalam hidup kita masing-masing. Di tahun ini, kalau saudara gak banyak bersekutu intim sama Tuhan, Anda maunya sibuk ini, sibuk itu, kerja ini, wah kerjanya kenceng sekali tapi gak punya persekutuan intim sama Tuhan, kering dari berkat.
Karena di tahun Smita berkat Anda terima kalau saudara punya persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Doa saya, apa yang baru saja saya sampaikan, masuk dalam spirit saudara, masuk dalam hati saudara. Mulai hari ini Roh Kudus nomor 1, persekutuan dengan Roh Kudus adalah prioritas dalam hidup saudara. Dan doa saya, triple blessing datang dalam hidupmu. Triple blessing datang dalam hidup saudara. Sekali lagi, triple blessing terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Dan yang lebih luar biasanya tahun 2015, tahun kalau buat bangsa Israel 5775, Smita ini saudaraku. Ini bukan Smita biasa. Ini disebut double Smita, double Sabat. Double. Kenapa? Kita baca ayat yang ke-8, Imamat 25 ayat yang ke-8. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. 7 tahun Sabat, berarti bukan tahun ke-7 ya. 7 tahun Sabat, yakni 7 kali apa? 7 tahun. 7 kali 7 tahun, berarti berapa tahun? 49. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Tahukah saudara kalau dihitung sejak Yerusalem direbut sama Israel, itu pada tanggal 7 Juni 1967. Maka tahun 5775 ini yang sekarang masih berlaku buat mereka ini, saudaraku, ini akan menjadi tahun double Sabat. 7 kali 7. Wow. 49. Luar biasa sekali. Itu sebabnya kalau di tahun Sabat biasa yang disediakan Tuhan triple blessing. Tapi kalau Anda taat sama Tuhan, saudara utamakan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus di dalam hidup saudara sebagai prioritas. Saya yakin bukan cuma triple blessing, 2 kali lipat triple blessing, bahkan 7 kali lipat triple blessing Tuhan akan curahkan dalam hidup saudara. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang lebih meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya akan ada orang-orang di tempat ini yang diberkati besar-besaran sama Tuhan karena saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ini bicara tentang Sabat, tahun Sabat. Tapi bukan cuma Sabat biasa, double Sabat, 7 kali 7. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ. Setelah double Smita, 7 kali 7, 49 tahun. Yang ke-50 itu Yobel. Makanya dari 5775, Smita, Sabat, masuk ke 5776 kalendernya mereka. Itu dari tahun Smita, tahun Sabat, jadi tahun Yobel. Tahun Yobel, kita baca ayat 10. Kenapa kok tahun Yobel 5776 ini sangat spesial? Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Oke? Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Sampai di situ. Saudaraku, kalau nanti Anda baca Anda baca dengan lengkap di rumah Imamat 25 ini, Anda akan ngerti seperti apa tahun Yobel. Simpelnya begini, tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Tahun Yobel adalah tahun rahmat Tuhan. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Di tahun Yobel yang terjadi, para budak dilepaskan, para tawanan dilepaskan, hutang piutang dilepaskan, belenggu dilepaskan. Itu sebabnya tahun Yobel disebut tahun pembebasan. Tahun Yobel, tahun apa? Pembebasan. Dan sekarang 11 September. Tinggal berapa hari? Tinggal 2 hari. Masuk 13 September. Mereka pindah dari tahun Smita akan segera masuk ke tahun Yobel. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Kita ini umat pilihan Allah. 2 orang yang amin. Kita ini umat pilihan Allah. Janji firman Tuhan juga berlaku untuk saudara dan saya karena kita adalah keturunan ilahi Abraham yang berhak mewarisi janji Tuhan. Bahkan janji di tahun Yobel juga akan diberikan dalam hidup saudara.
Karena itu saya percaya tahun pembebasan akan terjadi dalam hidup banyak orang di tempat ini. Hutang piutang saudara akan dilepaskan. Sakit penyakit saudara akan dilepaskan. Belenggu jiwa-jiwa yang tertawan akan dilepaskan. Kutuk akan dilepaskan. Dan sekarang di dalam nama Yesus terima kelepasan, kemerdekaan, pemulihan, pembebasan, dan rahmat Tuhan dalam hidup saudara. Karena inilah tahun Yobel. Inilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan ini penting sekali. Yobel ini buat orang Israel penting sekali. Karena setiap kali tahun Yobel selalu terjadi perkara-perkara yang besar. Yobel pertama adalah ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu ngitungnya Yobel itu dari bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Daud naik tahta saat tahun Yobel. Tuhan Yesus waktu mengorbankan dirinya di kayu salib, itu terjadinya di tahun Yobel yang ke-30. Ke-30. Oke? Tiap 50 tahun kan? 7 tahun kali 7 tadi double sabat, terus tahun yang ke-50 Yobel. Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya di kayu salib. Tahun yang keberapa? Tahun Yobel yang keberapa? 30. Terus kemudian dari Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sampai sekarang 2015, nanti 13 September masuk tahun Yobel. Itu akan jadi tahun Yobel yang ke-70. Sama seperti perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta juga yang ke-70. Saya percaya Indonesia akan mengalami kelepasan dan pembebasan besar-besaran. Tuhan akan kerja besar untuk Indonesia. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, sekarang Anda perhatikan baik-baik. Anda perhatikan baik-baik. Tadi saya jelaskan Semita di sini, Sabat. Di sini apa? Yobel. Di tahun Semita, di tahun Sabat, pesan Tuhannya selalu bicara tentang persekutuan intim dengan Roh Kudus. Karena itu kuncinya. Dan ini fondasinya. Anda nggak bisa keluar dari sini. Bahkan ketika masuk tahun Yobel, Anda nggak boleh meninggalkan ini. Karena ini dasar, ini fondasi. Hanya kalau orang masuk di Semita, ngalami Semita, masuk di Sabat, hanya kalau saudara tahu bagaimana membangun persekutuan intim dengan Roh Kudus, saudara yang prioritas persekutuan intim dengan Roh Kudus, saudara yang akan dibawa masuk menjadi tahun Yobel. Tahun Yobel adalah orang yang memprioritaskan persekutuan intim dengan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, di sini Sabat, Semita, persekutuan intim dengan Roh Kudus. Terus itu yang jadi penekanan. Tapi di tahun Yobel, kita masuk tahun Yobel, menjelang masuknya tahun Yobel, pas kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-26 ini, Tuhan kasih satu pesan. The rise of the mighty man. Kebangkitan para pahlawan. Saya yakin ini tidak kebetulan. Mari kita baca dulu ayat remanya. Yoel 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Atau kita baca bersama-sama semuanya dengan keras. 1, 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Nah, kalimat terakhir, ayo semuanya yang keras, semua dengan segenap suara. 2, 3. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Coba perhatikan ke depan sini saudaraku. Tahun Sabat, tahun Semita, pesannya adalah persekutuan intim dengan Tuhan. Tahun Yobel dikasih tema kebangkitan para pahlawan. Kenapa kok Tuhan ngomong kebangkitan para pahlawan? Ini ayat rema Yoel 3 ayat 9 10. Kita disuruh gerakin para pahlawan. Kita disuruh membangkitkan para pahlawan. Para pahlawan harus bangkit dan bergerak untuk membebaskan tawanan. Itu jiwa-jiwa yang terhilang. Harus dibebaskan. Kenapa? Sebab
inilah tahun Yobel. Inilah tahun pembebasan. Di tahun pembebasan para tawanan akan dilepaskan. Jiwa-jiwa yang terhilang akan diselamatkan. Di tahun Yobel mujizat-mujizat akan terjadi. Sakit penyakit akan disembuhkan. Kutuk dipatahkan dan terima berkat berkelimpahan datang dalam hidup saudara. Sebab inilah tahun Yobel. Wow. Sebab inilah tahun Yobel. Makanya Tuhan ngomongnya, baiklah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kadang-kadang kita nggak merasa kita pahlawan. Karena hidup kita aja, jangankan bebasin orang lain, bantu jadi berkat orang lain, nyelamatin jiwa-jiwa yang terhilang. Kadang sebagian orang berpikir masalahnya sendiri aja sudah pusing. Buat saudara yang mikir masalahnya sendiri sudah pusing, pesan Tuhan hari ini, baiklah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Buat sebagian orang tua berpikir yang pahlawan, yang cocok itu yang muda-muda. Tapi tolong dengarkan baik-baik. Yobel yang pertama tadi saat bangsa Israel bagaimana? Masuk ke tanah perjanjian. Yang mimpin siapa? Di bawah pimpinan siapa bangsa Israel masuk tanah perjanjian? Yosua. Yosua punya sahabat siapa? Kaleb. Saat mereka masuk ke tanah perjanjian, Kaleb 85 tahun. Dia berdiri di garis paling depan melawan raksasa yang paling besar dan dia mengalami kemenangan yang besar-besar. Sebab inilah tahun Yobel. Tahun pembebasan. Biarlah sekarang di sini yang merasa Kaleb, saudara yang merasa selama ini sudah tua, gak cocok jadi pahlawan. Biarlah yang tua berkata, aku ini pahlawan. Percaya? Biarlah yang muda berkata, aku ini pahlawan. Biarlah yang sakit berkata, aku ini pahlawan. Biarlah yang bebannya berat, hidupnya susah berkata, aku ini pahlawan. Kenapa? Karena ini sudah tahun Yobel. Kalau saudara merasa gak berdaya, tapi Anda katakan dulu, aku pahlawan, maka nafas kehidupan, angin Roh Kudus akan bertiup di atas tulang-tulang yang kering, menghidupkan kembali tulang-tulang kering itu menjadi pahlawan, pahlawannya Allah. Sebab inilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Melalui hidup saudara, banyak jiwa yang terhilang akan diselamatkan. Melalui hidup saudara, tetangga saudara, keluarga saudara akan dipertobatkan. Sebab inilah tahun Yobel. Ini tahun Yobel, inilah tahun pembebasan. Itu sebabnya buka hati dan terima pesan Tuhan ini. Malam hari ini saya tahu banyak orang di sini akan terima angin Roh Kudus. Kenapa tadi saya di awal cerita tentang angin Roh Kudus? Saya ngomong begini sama saudara. Yang namanya the rise of the mighty man, kebangkitan para pahlawan, tidak akan terjadi cuma dikhotbahin. Tidak akan terjadi cuma tahu, oh ya ini judulnya the rise of the mighty man, kebangkitan para pahlawan. Enggak. Saudara akan bangkit jadi pahlawan kalau angin Roh Kudus turun atas saudara. Tulang-tulang kering akan menjadi tentara yang besar kalau angin Roh Kudus turun atas kita. Dan sekali lagi berita baiknya, Roh Kudus sudah kasih tahu saya, malam ini, tolong dengarkan saudaraku, malam ini angin Roh Kudus akan berhembus di tengah-tengah kita. Tulang-tulang kering akan dibangkitkan jadi bala tentara yang besar. 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 Saya yakin penglihatan yang sudah dikasih 2-3 tahun lalu sama Pak Samuel Ludi, sama Pastor Nita, sama teman-teman yang pulang dari Thailand pada waktu itu, saya yakin di tahun Yobel ini 5776
Ini tahun penggenapan, tahun angin Roh Kudus berhembus, tahun kebangkitan para pahlawan. Amin. Haleluya. Dan ada janji yang luar biasa yang Tuhan mau kasih buat pahlawan-pahlawannya Tuhan. Saudara mau terima? Kita buka Yesaya pasal 61. Kita mulai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Sebelum saudara baca, saya ajak saudara mengaminkan setiap perkataan yang Anda yakini Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Oke? Jangan baca ayat, karena gini, boleh lihat ke depan sini dulu. Kadang-kadang sebagian orang tahu bagaimana membaca Alkitab, sebagian orang nggak tahu. Sebagian orang berpikir baca Alkitab tuh sekedar baca alfabet, cepat selesai, sudah. No, Anda baca alfabet saja, Anda nggak dapat apa-apa. Makanya Alkitab mengajari kita untuk hagah. Hagah itu merenungkan. Merenungkan itu menghayati, meresap, menyedot. Merenungkan itu membayangkan, mengimajinasikan, itu hagah. Oke? Dan kemudian menangkap, menerimanya, masukkan dalam spirit kita. Saat itu rema jadi milik kita. Jadi doa saya ketika janji ini dibacakan, ketika saudara membaca janji ini, saudara benar-benar mengimani dan menangkap terjadi dalam hidup saudara. Kita baca ayat 6 sampai ayat 9 saja. Mari bersama-sama. Saya bacakan aja buat saudara yang Anda percaya akan Tuhan kerjakan, saudara katakan amin. Oke? Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Anda dengarkan baik-baik. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Saya tutup dengan ini. Kenapa tahun Yobel terjadi saat krisis? Katanya tahun Yobel, tahun pembebasan. Tapi yang menarik justru mau masuk tahun Yobel, krisisnya besar sekali di seluruh dunia. Saya percaya ini akan Tuhan kerjakan. Buat orang-orang yang tahu Smita Yobel, persekutuan yang intim dengan Tuhan dan bangkit jadi pahlawan. Buat orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada angin Roh Kudus yang berhembus, akan ada pertolongan daripada Tuhan, akan ada pengurapan daripada Tuhan. Justru di tengah kegelapan, terang saudara akan bersinar dan bercahaya. Alkitab mengatakan sebagai ganti malu aib 2 kali lipat, kamu akan menerima warisan 2 kali lipat, berkat 2 kali lipat, mujizat 2 kali lipat. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Benar dunia di dalam kegelapan, tapi justru saat dunia dalam kegelapan, kita punya janji yang luar biasa bahwa inilah tahun Yobel, inilah tahun pembebasan bagi anak-anak Tuhan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Pahlawan-pahlawannya Tuhan, amin. Siapa percaya saudara pahlawan-pahlawannya Tuhan? Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Ayo kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita.
Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan yang terus berlaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayanimu. Aku di hadapanmu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Mari angkat dua tanganmu, katakan, bangkitkan aku. Ini tulang-tulang kering yang mau dibangkitkan, Jadikan menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. yang setia. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang Mari semuanya, segenap hati, segenap suara, katakan, bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku sekali lagi saudara, sekali lagi, dari hati, mari dalam, segenap hati, bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang dalam beberapa menit angin Roh Kudus akan dihembuskan. Dan kalau saudara tangkap itu, Anda terima itu, tulang-tulang kering akan berubah menjadi suatu tentara yang besar, pahlawannya Tuhan. Dan kalau saudara terima anointing itu, kalau saudara terima pengurapan itu, sungguh-sungguh ini akan jadi tahun Yobel untuk hidup saudara. Tahun Yobel untuk hidup saudara. Anda harus tahu bahwa tahun Yobel, janji Tuhan ini bukan untuk sembarang orang. Ini untuk umat pilihan Tuhan. Ini untuk orang yang tahu semita, orang yang tahu persekutuan intim dengan Tuhan, orang yang terima hembusan Roh Kudus. Kalau Anda terima hembusan Roh Kudus, angin Roh Kudus itu, sesuatu yang selama ini sudah mati akan dibangkitkan dalam hidup saudara. Potensi yang mati dibangkitkan dalam hidup saudara. Panggilan yang pernah mati dibangkitkan dalam hidup saudara. Api yang sudah padam dinyalakan kembali dari hati saudara. Pelayanan yang sudah mati dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Malah
malam hari ini akan jadi malam pembebasan, malam kelepasan. Sebab inilah tahun Yobel, inilah tahun pembebasan. Amin. Dan saya melihat dalam roh saya. Saya melihat dalam roh saya. Saya melihat dalam roh saya. Tentara yang besar. Tentara yang besar dari kota Solo dibangkitkan tentara yang besar. Dari kota Jogja dibangkitkan tentara yang besar. Dari Semarang dibangkitkan tentara yang besar. Dari Jakarta dibangkitkan tentara yang besar. Dari kota-kota di Indonesia dibangkitkan tentara yang besar. Dari Taiwan dibangkitkan tentara yang besar. Sebab ada angin Roh Kudus yang akan dihembuskan di tengah-tengah kita. Saya tahu. Dan pengurapan ini akan mengubah hidup kita. Pengurapan ini akan mengubah hidup kita. Amin. Anda tangkap yang satu ini, sesuatu akan dibangkitkan dalam hidup saudara. Amin. Akan dibangkitkan. Yang tua-tua juga. Kaleb selama ini roh Kalebnya padam. Merasa sudah gak punya tujuan hidup lagi, gak punya visi. Kenapa? Karena sudah tua. No. Sesuatu yang mati, panggilan yang sudah mati, tujuan hidup yang sudah mati, visi yang sudah mati akan dibangkitkan kembali, akan dikobarkan kembali. Karena itu saya mau berdoa buat saudara. Saya nggak punya rencana. Saya jujur, saya nggak punya rencana. Baru tadi sebelum naik mimbar, saya ngomong ya sama panitia untuk supaya bisa mempersiapkan dan menolong saya. Tapi malam hari ini saya merasa digerakkan Roh Kudus. Berdoa buat orang-orang yang lapar dan haus, buat orang-orang yang mau angin Roh Kudus berhembus atas hidup saudara. Jadi saudara yang punya kerinduan, cepat maju ke depan, naik ke atas ini. Yang pria di sebelah kiri, yang wanita di sebelah kanan. Wanita sebelah sini, pria sebelah sini.
Yang lapar akan dikenyangkan. Yang haus akan dipuaskan. Malam hari ini angin Roh Kudus akan berembus. Mari semuanya yang ada di depan, yang ada di belakang, angkat dua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara. Mari bergandengan tangan. 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 Saudara siap-siap. Dalam 2-3 menit lagi saya akan berdoa seperti Yeskiel diperintahkan untuk meminta angin nafas hidup itu masuk ke tulang-tulang kering itu. Dalam waktu 2-3 menit lagi saya akan minta nafas kehidupan itu berhembus atas hidup saudara. Sekarang angkat dua tangan saudara. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Yang lapar dikenyangkan, yang haus dipuaskan. Bahkan tanpa disentuh, tapi kalau angin itu berhembus, maka kelepasan terjadi, pembebasan terjadi. Saudara siap? 3. Saudara siap? 2. Ayo basaro, basaro. Saudara siap? 1. Sekarang di dalam nama Yesus terima. Gelombang pertama sudah dilepaskan, tapi di gelombang kedua lebih banyak lagi yang akan terima lawatan daripada Tuhan. Ada yang di basun, Anda tidak ketinggalan. Saudara yang di bangku, saudara nggak ketinggalan. Mari sekali lagi semuanya, angkat dua tangan saudara, angkat dua tangan saudara. Tunggu. Sekarang bergandengan tangan. Saya ajak saudara bergandengan tangan. Karena di dalam kesatuan berkat Tuhan dicurahkan. Sekarang yang kedua saudara. Angin Roh Kudus. Hambamu berdoa. Datanglah dari 4 penjuru ke seluruh ruangan ini. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Dari yang kiri sampai kanan. Dari yang bawah sampai atas. Dari yang di dalam ruangan bahkan di luar ruangan. Sekarang di dalam nama Yesus terima.
Ada satu pesan Tuhan. Sementara saya menyembah, saya duduk di kursi belakang. Saya merasa Tuhan berbicara dengan begitu kuat. Tapi pada saat itu saya masih terus bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Dengan jelas Tuhan berbicara, saudaraku. Sampai di satu titik, saya takjub dengan apa yang Tuhan katakan. Dengar baik, kota Solo, Tuhan sayang kalian. Amin. Saya harus berkata kepada semua, saya harus berkata kepada gereja di kota Solo ini, saya berhutang besar atas keluarga, kepada keluarga Allah di kota Solo ini. Saya dibesarkan di kota ini. Kalau bukan karena gereja ini, ketika tadi lagu dinyanyikan, ku cinta gerejaku, aku bertumbuh di gereja ini. Saudaraku dengar baik, dari sejak saya kanak-kanak, saya remaja, saya bertumbuh di gereja ini. Saya tertanam di gereja ini. Saya berhutang besar kepada gereja ini, kepada kota ini. Tapi dengar baik, saya merasakan dengan jelas Roh Kudus berbicara. Ada begitu banyak orang-orang di kota Solo ini yang hari-hari ini saudara akan dibangkitkan Tuhan sebagai pahlawan, tetapi saudara berkata dalam hatimu, dengar saudaraku, kau berkata dalam hatimu, ada begitu banyak orang yang seharusnya saudara dibangkitkan dengan pengurapan pahlawan yang begitu besar, tapi dengar baik, hatimu sendiri masih dipenuhi dengan luka. Bahkan ada banyak para pemimpin di tempat ini, kau sempat berkata di dalam hatimu, enough, it's enough, you are tired, saudara lelah. Bahkan saya melihat dari tempat ini ada begitu banyak orang-orang yang punya potensi besar, orang-orang yang punya potensi mengalahkan ratusan orang. Dari kota ini saya dibangkitkan. Dari kota inilah yang membangkitkan, membesarkan kami, saudaraku. Tapi ketika saya duduk di belakang tadi, Roh Kudus dengan kuat berkata, ada banyak orang di tempat ini, bahkan para pemimpin di tempat ini berkata, I don't have the strength anymore. Para KKS di tempat ini, ada banyak di antara saudara. Tuhan berbicara saat ini, Tuhan memanggil pada hari ini. Tuhan cinta kota ini. Semua dimulai dari Solo ini. Solo tidak ditinggalkan Tuhan. Semua dimulai dari kota ini. Kota ini harus bangkit terlebih dahulu. Para pahlawan di kota ini harus bangkit terlebih dahulu. Sore hari ini saudaraku, saya sebagai anak kota ini, izinkan saya berkata kepada saudara, para pahlawan, kota-kota di Indonesia butuh Solo. Come on, kota-kota di Indonesia butuh Solo. Saudara tidak ditinggalkan, justru kota ini akan dibawa Tuhan menjadi senter kebangkitan rohani. Malam hari ini saudaraku, dimanapun saudara duduk, kalau apa yang saya bagikan itu saudara berkata, that's me. Pastor, I'm tired. Pastor, I cannot do it anymore. Puluhan tahun, belasan tahun aku sudah melayani di gereja ini. Tapi apa yang aku dapatkan? Ada banyak di antara saudara-saudara merasa saudara terluka. Tapi hari ini dengar saudaraku, panggilan itu dengan sangat jelas dipanggilkan atas saudara, diberitakan atas saudara. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Tempalah pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Biarlah orang yang tidak percaya berkata, aku ini malam hari ini. Kalau itu engkau dimanapun engkau duduk, jangan lihat kiri kanan saudaraku. Dimanapun engkau duduk,
Apakah engkau leader? Apakah engkau pelayan Tuhan? Siapapun engkau, dimanapun engkau duduk, apakah engkau KKS? Jangan lihat kiri dan kananmu, don't care. Jangan pedulikan orang yang di kiri kananmu. Malam hari ini saya bisa merasakan ada angin pemulihan. Amin. Ada angin Roh Kudus. Amin. Angin yang akan membawa pemulihan. Itu Tuhan sedang tiupkan ke atas tempat ini. Dimanapun saudara duduk, kalau itu saudara, bolehkah saya melihat tangan-tangan terangkat saudaraku datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Saya tidak meminta saudara maju ke depan, tapi kalau itu engkau, you are weary, you are tired. Orang boleh tidak tahu, tapi jujur di dalam hatimu, engkau simpan kekecewaan, engkau simpan beban itu. Kalau itu engkau, saudaraku, malam hari ini, mari saudaraku angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Lord, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, bangkitkan aku sebagai pahlawanmu. Come solo, Rebecca Saudaraku, bolehkah saya meminta satu hal ini? Semua kota-kota yang ada di sini yang bukan berasal dari kota Solo, saudara tetap angkat. Tetap angkat tangan saudara yang bukan berasal dari Solo. Dengar baik saudaraku. Bolehkah saya meminta satu hal dari saudara? Kita tidak akan ada sebagaimana kita ada tanpa kota ini. Kota ini adalah Bapak kita. Bolehkah malam hari ini, dimanapun saudara duduk, saya minta saudara melakukan satu tindakan profetik. Angkat tanganmu atas kota ini. Apa yang terjadi atas kota ini berpengaruh kepada kita. Apa yang kemenangan atas kota ini, kemenangan kita. Angkat tanganmu saudaraku untuk orang-orang yang ada di kota Solo ini. Berdoa buat pahlawan-pahlawan di kota Solo ini. Berdoa untuk Bapak Gembala Sidang saudara. Berdoa untuk para staf gembala di kota ini. Berdoa untuk para pelayan Tuhan di kota ini. Angkat tanganmu saudaraku. Ini giliran kita. Ini bagian kita. Ebereka serete. Elamaya serere. Mulai dari malam hari ini, Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. kalau saudara mau dipakai untuk berdiri atas negeri ini, saudara, Hanya namamu Tuhan mari malam hari ini atas seluruh bumi. angkat tanganmu saudaraku, katakan bersama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan kembali ke tempat saudara, saya serahkan. Haleluya. Siapa yang sangat diberkati Tuhan malam hari ini? Haleluya. Engkau diberkati Tuhan? Yes. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Bangkit berdiri dan katakan, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Dengan nyaring katakan, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Haleluya. Mari semua anak-anak muda, engkau yang merasa berjiwa muda, engkau yang masih muda, boleh gabung bersama-sama kami di sini. Semuanya maju ke depan. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Bangkit pahlawan. Haleluya. Mari semua anak-anak muda. Yes. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu rohmu ada di tempat ini. Kami tahu kuasa-Mu dicurahkan atas kami. Ku dengar suara Tuhan memanggilku jadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Ku percaya disambutmu, bahkan setiap kelemahanmu menjadi kekuatan di hidupku. Jaya berjalan di depan kita, menjadi panglima kita. Sama Yesus kita mampu jadi pahlawan dalam Ku dengar suara Tuhan memanggilku jadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Percaya sanggup bahkan setiap kelemahanmu menjadi kekuatan di hidupku. Jaya berjalan di depan kita, menjadi panglima kita. Pahlawan, karena inilah waktunya bagi dalam kita. Bangkitlah dan jadi pemenang. Bersama Yesus kita mampu jadi pahlawan dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami terima penggunaanmu. Kami terima kuasa-Mu. Jaya berjalan di depan kita, menjadi panglima kita. Bangkit dan jadi pahlawan, karena inilah waktunya bagi dalam kita. Bangkitlah dan jadi pemenang. Bersama Yesus kita mampu jadi pahlawan dalam kemuliaan. Menjadi sorak-sorak lebih dahsyat lagi daripada Tuhan Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Saat Allah itu berkata
You are riding on our praise. Be adored over everything. You are seated on our praise. Lift up your hands. This is the praise I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. We come over now, everybody sing it. Oh, oh, oh. This song of praise. And show His name over as we praise, I can feel the shifts as your presence now is praise. Praise the sound of the broken chains. Praise the dawn I'm giving away. Come on, say, this is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you can see us as we sing. We come up and down, everybody sing it. Higher, turning out, we sound of praise. Getting louder, lifting up, and shout His name over turning out, we sound of praise. Getting louder, and shout His name over Yang percaya boleh selamat. Yes, a praise goes on. Mari semua angkat kedua tangan dulu. A praise goes on. Yes. Pengurapanmu mengalir atas kami Tuhan. Saat pujian dinaikkan, anugerah Tuhan mengalir. A praise goes on. We sound of praise, we sound of praise. You are riding on the praise, oh Lord. Are you ready? Turning up, we sound of praise. Make it louder, make it louder. Come on, come on! Turning up, we sound of praise. Make it louder, make it louder. And show His name over Dahsyat, haleluya. Semua bersukacita malam ini, amin. Sebelum kita akan menerima sebuah pengumuman saudaraku. Hasil penilaian lomba foto KKS yang dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri dari Bapak Yoso Kristiono, Bapak Aris Viguna dan Bapak Daniel Jantan memutuskan, saya akan bacakan juara yang ketiga adalah kelompok sel wilayah Klaten dengan nomor absensi 0003 dengan KKS Bapak Sukamto. Mari saya undang untuk maju ke depan Bapak Sukamto. Selanjutnya juara kedua dari kelompok sel wilayah Serengan dengan nomor absensi 0032 dan dengan nama KKS Sylvia Ningsih. Mari kepada Ibu Sylvia Ningsih, saya undang untuk maju ke depan. Dan yang terakhir, hadiah juara 1 pemenang lomba foto KKS diraih oleh kelompok sel wilayah Serengan dengan nomor absensi 0029 dengan KKS Ibu Deborah Dinardi. Mari kami persilakan bagi para pemenang bisa mewakili maju ke depan dan kami mohon dengan hormat Bapak Obaja untuk bisa menyerahkan hadiah bagi para KKS yang sudah memenangkan lomba pada malam hari ini.
Ya, mari Bu. Bisa di tengah sini. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Inilah para KKS. Ini juara 1 Pak. Juara 1. Boleh berikan tepuk tangan saudaraku. Haleluya. Inilah para pahlawan-pahlawan Tuhan yang sedua berjuang untuk selamatkan jiwa. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan saudaraku. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan yang selanjutnya, malam hari ini kita akan membacakan pemenang door prize utama malam hari ini. Untuk hadiah yang lainnya Bapak Ibu sudah bisa baca di layar kita. Di situ akan dicantumkan pemenang hadiah door prize. Dan sekarang kita akan mengundi pemenang hadiah utama. Nomornya, oh ini, mari Pak. Kosong, 2, 5, 06. Kalau tidak ada akan diulang diganti yang lain. Ada enggak? Segera. Ada, itu kelihatannya lari. Ada itu ya? Tidak tahu betul ada enggak ya? Coba itu turun ditanya, betul enggak? Ya. 002506. Coba angkat tangan kalau betul. Kelihatannya betul. Iya, dicari lagi, saudara, dicari lagi. Kosong 01 5 7 4. Ada. 0001 574. Maju segera, jangan dicocokin dulu. Betul, wah, beri tepuk tangan yang meriah. Doa saya terkabul. Saya tiap pagi kalau doa tak tumpangi tangan. Ikut aku ya gitu. Katanya setiap pagi kalau doa pagi Pondok Daud ditumpangi tangan terus. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ya, saudara, kita sudah selesaikan. Besok kita akan lanjut lagi dengan conference, saudara. Tapi malam ini kita sudah diberkati Tuhan luar biasa. Semua bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Semua bangkit berdiri, saudara. Semua bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati di dalam Tuhan.
kami rasakan hadirat, kami rasakan perkenanan Tuhan. Dan kami diberkati dalam konferen. Tuhan, kami berdoa untuk konferen besok pagi sampai siang atau sampai sore. Tuhan, Kau yang berkarya luar biasa. Kau berkati lebih lagi Tuhan. Kau beri kesehatan, Kau memberikan segala kasih karunia dan anugerah yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang menyertai sepanjang jalan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh selamatkan jiwa. Dan banyak orang akan diselamatkan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Sekali lagi saudara diberkati, kata bersama. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Haleluya. Kita akan pulang membawa kemenangan atas hidup kita. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Souls are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Souls are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do everything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Souls are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you